Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Febriani. Saya dari Bimba Unit Vilanusa Indah 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari ketiga. Nomor 1A. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas dengan cara mengajak anak berdialog, bercerita, bernyanyi, mendongeng, dan bermain bahasa Bimba. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis yaitu mencari tahu terlebih dahulu apa kesukaan anak tersebut. Kemudian, ajak anak melakukan kegiatan yang ia suka agar dia tertarik. Buat anak tertarik terlebih dahulu, berikan reward agar anak semakin bersemangat. Nomor 3, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Yang dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain yaitu lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan masing-masing anak. Motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang ia suka sehingga anak tertarik melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Nomor 4, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun yaitu motivator harus menciptakan fun learning setiap saat. Tidak boleh sedikit pun anak merasa terpaksa atau dipaksa. Jika anak belum tertarik, motivator harus mampu mengarahkan anak dengan cara melakukan kegiatan yang disukai sambil terus diberikan motivasi dan dicari solusinya. B. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu, menyetak modul dan konsultasi kepada kepala unit. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Yang harus dilakukan motivator setiap hari, yang pertama, motivator memberikan motivasi kepada anak atau membuat anak berminat bermain di Bimba. Yang kedua, membimbing anak dalam proses menumbuhkan minat baca dan minat belajar. Yang ketiga, motivator sebagai fasilitator. Yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Caranya, motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak didiknya agar dapat dilakukan pendekatan sesuai dengan karakter masing-masing anak. Nomor 2A. Lanjut. Nomor 2A. Nomor 1, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Target suasana dan kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O harus nyaman dan aman dan menciptakan suasana kelas yang bahagia. Nomor 2, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Dengan menguasai metode dan teknik penilaian dan mampu melaksanakan keterampilan mengajar dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pelajaran. Yang B, 2B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama dari relawan Bimba A, I, O, E, O adalah menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan judi tangkap, jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. 2C1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang harus dilakukan motivator agar suasana kelas aman dengan memperbanyak interaksi kepada anak, membuat suasana ruangan yang berbeda. Nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, belajar sambil bermain. Nomor 3, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid dengan fun learning. 4, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Pastikan suasana belajar aman dan nyaman bagi anak. Anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan minat belajar fun learning umum. Anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan minat baca. Jangan lupa melakukan evaluasi tujuan utama. Apakah anak sudah senang bermain sambil belajar selama membedakan berlangsung atau belum? Nomor 5,
Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Dengan cara mengulang-ulang, dengan bermain KPK, dan dengan bernyanyi. Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Jawabannya dengan cara mengulang-ulang setiap apa yang telah dipelajarinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.